nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ibu-ibu jamaah sekalian yang sama-sama saya hormati, mari kita membaca kalimat thayyibah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ila hadi Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila hadi jami'an anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa awliya'i wa sahbihi wa sahbihi wa ulama'il abidin. Nasallallahu bi mujizatihi wa bi karamatihi wa bi kaunatihi wa ila hadi jami'an mu'allimil kutubi wa tinada khususnya melihat kita mailah wajami masih sana-sana wajah merahmati wa istri kehidupan patani kehajanan bilai gobi Allah kuinaki darajatnya jaga dari mungkin jadi sama esok kehajanan aja jadi apa koleksi bikin jalan jalan Babarallahu di muka kalan ulumuh Nafa'an mubarak kalan nama di sini Sungai Darul Sungai Darul ini ambil kubur Allahumma fillahu Qala al-Maliku rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa ngaji. Rabbi warzuqni fahma wa alhiqni bis solihin bi rahmatika
arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberikan hidayah dan taufik sehingga masih bisa berkumpul melaksanakan pengajian kita ini seperti biasa. Mudah-mudahan Allah terus berikan keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu. Allah berikan kita ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal khamsuna, maqalah nomor 55. Qala Malik bin Dinarin. Makalah ini disampaikan oleh Syekh Malik bin Dinar. Ihbis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin. Kata Syekh Malik, cegahlah 3 perkara dengan 3 perkara. Kalau itu bisa kita lakukan, hatta takuna minal mu'minin, maka kita akan menjadi seorang mukmin yang benar, seorang mukminin yang sejati. Jadi ada 3 hal yang harus kita cegah dengan 3 hal lagi untuk memperbaiki keimanan kita. Mana yang 3? Pertama, al-kibru bitawadu'i. Yang pertama, sifat takabur. Ini sifat takabur harus dicegah, harus dijauhkan, harus dihilangkan dari diri kita. Dengan apa caranya? Bitawadu'i, dengan sifat tawadu, ya. Apa itu takabur? Takabur itu ru'yatun nafsi bi ainil izzi. Ini ibu-ibu yang disebut takabur, ya, ngelihat diri dengan pandangan mulia. Jadi orang takabur mah kalau ngelihat dirinya tuh bagus aja gitu. Ngelihat dirinya bagus aja, hebat aja. Wa ru'yatul ghair bi ainil haqarati. Tapi kalau ngelihat orang lain jelek aja. Nah, itu sifat takabur itu begitu, ya, definisinya. Kalau melihat diri sendiri mah bagus aja gitu, ya. Kalau melihat orang lain jelek. Melihat diri sendiri mah benar aja, benar ya. Kalau melihat orang lain salah mulu, salah ya. Melihat diri mah pintar aja, melihat orang lain bodoh banget emang gitu, ya. Jadi untuk dirinya gitu, ya, takabur. Takabur teh dari kabaro, ya, kabaro teh gede. Jadi melihat dirinya gede, melihat orang lain kecil gitu, ya, takabur. Nah, ini profesornya, ya, penemunya takabur ini, ya. Makhluk pertama yang sombong nih, yang takabur adalah iblis, ya. Iblis itu penemu takabur, itu iblis gitu, ya. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam ketika di surga, malaikat semua sujud, iblis mah enggak, ya. Kata Allah, kenapa iblis kamu enggak sujud? Kata iblis apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku kan diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Jadi dia menganggap Nabi Adam itu lebih hina karena dibuat dari tanah, dia lebih mulia karena dibuat dari api. Padahal kira-kira, ya ibu-ibu, gedean mana manfaat api sama tanah? Manfaatnya, ya, api sama tanah. Banyakan mana manfaatnya? Api mah buat ngebakar doang dah gitu, ya, buat manggang, buat ngebakar, begitu aja dah. Tapi kalau tanah mah, ya, minyak di tanah, emas di tanah, pohon-pohonan tumbuh di tanah. Ya cuman itu, ya, iblis karena udah sombong, ya susah gitu, ya. Padahal Nabi Adam lebih mulia, dibuatnya dari tanah sama Allah, tapi dia ngerasa, ya saya kan api kan gitu, ya.
nggak mau tuh sombong, namanya takabur. Bahkan gara-gara dosa takabur ini iblis mah tidak bisa bertobat lagi ke Allah, ya. Diusir dari surga, udah nggak bisa tobat lagi, menjadi penghuni neraka yang kekal iblis mah, ya. Dia maksiatnya didasari sombong iblis mah. Tapi ada juga yang diusir dari surga, Nabi Adam sama Siti Hawa, sama-sama bikin dosa, ya. Iblis bikin dosa, Nabi Adam juga bikin dosa. Cuma bedanya kalau Nabi Adam sama Siti Hawa bikin dosa di surganya bukan karena sombong, dia mah karena nafsu aja. Gak kuat makan buah uldi, itu pun karena digoda sama iblis, gitu ya. Bukan karena sombong, dia karena nafsu aja gitu. Karena bikin dosanya latar belakangnya nafsu, alhamdulillah Nabi Adam ya tobat, kemudian tobatnya diterima. Iblis mah enggak, udah. Artinya apa? Dari situ juga kita bisa mengambil pelajaran. Hati-hati kalau kita enggak kuat ingin melakukan maksiat, lakukanlah maksiat itu bukan latar belakang sombong, tapi latar belakangnya karena nafsu aja, pengen gitu. Emang ada orang yang bikin maksiat sombong? Ada. Saya mah kemarin nipu orang 20 juta, bisa saya menipu orang 20 juta. Ini nipu orang, dibilang habis nipu saya mah nggak biasa main sejutaan, saya mah nipu orang 20 juta saya main. Masa maksiat dicerita-ceritain, dibangga-banggain, ya, naudzubillah, ya. Itu kalau begitu nanti sudah tobat, ya. Kalau kita maksiat tapi latar belakangnya sombong, nanti tobatnya susah, ya, susah. Jadi jangan sampai latar belakangnya sombong, gitu, ya. Saya mama laki, asal laki macem-macem ge, udah saya kunciin aja di luar, nggak dibukain pintu, gitu, ya. Kalau nggak diomelin rumah depan orang lain di rumah kagak takut, gitu, ya. Jadi bangga gitu, ya. Padahal begitu teh kan salah, gitu, ya. Tapi bangga diceritain, gitu, ya. Bangga sama dosa, sombong, nah itu hati-hati, ngeri, sulit tobatnya, gitu, ya. Udah aja kita mah kalau kepaksa nggak kuat pengen maksiat tuh banter-banternya latar belakangnya karena nafsu aja, pengen, gitu, ya, nggak kuat nafsu kita, gitu, ya. Bukan karena sombong. Kembali lagi, sifat sombong ini tadi, gitu, ya, periksa di dalam diri kita, ada nggak kita nih. Kalau kita lagi naik motor, ngelihat orang yang jalan, ada nggak rasa ngehinain? Kalau kita habis beli mobil, tetangga yang belum punya mobil, ada nggak rasa seperti itu? Itu sering-sering diperiksa di dalam diri kita, gitu, ya. Anak kita juara, tetangga pas ngeliat rapotnya, oh gitu, ada nggak tuh, gitu. Emang anak dia emang ada turunan pintar, gitu, ya. Ada nggak begitu, gitu, ya. Jadi anak kita dibanggain, anak orang memang bebel, dia makan nasi goreng mulu pagi-pagi, banyak kan mecin. Ada nggak kita sifat-sifat begitu tuh, gitu, ya. Suka ngerendahin orang mulu, gitu. Orang jadi ngenilai orang teh fisiknya mulu, luarnya mulu, gitu, ya. Termasuk sombong itu kepada orang yang maksiat pun, orang kafir pun, kalau kata Imam Ghazali nggak boleh sombong, ya nggak boleh tetap. Boleh sombong mah cuma satu, kata Nabi. Kepada siapa kita boleh sombong? Kepada yang sombong, katanya. At-takabur alat takabur sodako. Sombong sama orang sombong sodako, katanya. Boleh sombong itu doang, katanya, ya. Selain itu mah nggak boleh. Termasuk kepada orang kafir nggak boleh. Kepada orang yang nggak pernah ngaji juga nggak boleh. Kepada orang tukang maksiat nggak boleh sombong. Ih, calon neraka dia nggak pernah sholat hidupnya, gitu, ya. Nih saya nih calon surga, saya mau sholat nggak ketinggalan, gitu, ya. Akhirnya kita ngerendahin orang yang nggak pernah sholat, nggak boleh. Bawa punya tetangga orang Kristen, udah calon neraka lu Kristen, kan, gitu, ya. Jangan tuh, katanya, kata Imam Ghazali. Dia hari ini Kristen, siapa tahu akhir hayatnya Allah kasih hidayah masuk Islam. Nggak ada yang tahu, ya, hidayah mah, ya. Kita nih bangga-bangga sekarang jadi orang Islam, ibadah segala macam. Siapa tahu pas mau meninggal dicabut hidayah sama Allah, naudzubillah, mati dalam keadaan kekafiran, naudzubillah. Makanya jangan sombong, gitu. Nanti ke sono kalau udah sombong kan ngejek, ngehina, gitu, ngehina. Ini yang paling bahaya, hukum karma dari sombong itu, ya. Kalau orang sombong terus berani ngehina, ini hukum karma yang bahaya. Ih,
Anaknya dia mah itu ya perawan-perawan kagak diurusin, tuh kan jadi bunting. Gitu. Ngelihat anak-anak tetangga bunting, kita tuh ya sombong gitu, ngerasa anak tuh, lihat dong anak gua mah, makanya jam 8 udah pada tidur, anak gua mah dididik, gua mah diomelin kan itu. Kan jadi begitu, tuh kan jadi begitu tuh kan, jadi bunting, gak ada lakinya. Terus kita merasa anak kita suci gitu ya, dia ini pendosa, terus ada merendahkan gitu. Ini hati-hati hukum karma. Bisa terjadi di anak kita, bisa lagi nanti terjadi di cucu kita, naudzubillah. Kita membenci orang yang buat maksiat, nanti kembali ke keluarga kita, naudzubillah ya. Makanya kepada siapapun ya gak boleh sombong, ya doain aja gitu ya. Doain mudah-mudahan keluarganya pada sabar, yang badernya ya pada sadar, pada bagus gitu, doain aja. Jangan disombongin, diejek, dihina. Takut ya itu tadi, ada hukum karma, naudzubillah ya. Nah, kalau ada sifat-sifat begini, kata Syekh Malik bin Dinar, obatin. Pakai apa obatnya? Bit tawadu'i, dengan sifat tawado. Apa itu tawado? Rendah diri, gitu ya. Rendah diri, tawado itu ya. Rendah hati. Rendah hati, bukan rendah diri mah hina ya. Rendah hati, rendah diri menjadi hina gitu. Rendah hati, ya nggak sombong gitu ya. Ngelihat orang itu orang tawadu gitu ya. Selalu yang dilihatnya kebaikannya aja gitu ya. Kebaikannya, kelebihannya dari diri kita deh. Ya kayak tadi Imam Ghazali. Contoh kata Imam Ghazali begini, kalau kita ngelihat anak yang orang yang umurnya lebih muda dari kita, maka katakan kepada anak itu, kepada orang itu, ya Allah, engkau mah bahagia, dosanya belum banyak, saya mah ini udah tuaan, wah dosanya pasti lebih banyak. Nah gitu ya. Jadi cara menyikapi ketawaduan itu kata Imam gitu, kalau kita melihat orang yang umurnya lebih muda dari kita, maka cara pandangnya kayak tadi, enak banget kamu mah masih muda, pasti dosa kamu mah masih lebih dikit dibanding saya. Kalau kamu ngedoa pasti ijabahnya cepetan kamu karena dosanya dikitan kamu. Saya mah nih udah 60 tahun, 40 tahun, pasti banyakkan saya dosanya gitu. Jadi kita akhirnya enggak ngelihat negatif sama yang lebih muda. Kalau ngelihat sama yang lebih tua dari kita, apa kata Imam Ghazali? Katakan kepada yang lebih tua, bahagia engkau diberi umur panjang oleh Allah, pasti ibadahmu lebih banyak dibandingkan ibadah saya. Saya mah baru 40 tahun, ibu-ibu mah udah 50, ada yang 60 tahun, pasti sholatnya mau dibawa kemana juga. Tayani kan umurnya 70 ya nanya Tayani. 17. Besar banget. 17. Saya sama Tayani kan tuan Tayani kan itu. Pasti sholatnya lobaan Tayani dibandingkan saya kan gitu ya. Pasti yang lebih tua lebih banyak, pastinya lebih banyak ibadahnya gitu ya. Kemudian ngelihat orang yang kafir seperti tadi kata Imam Ghazali, bisa saja hari ini dia kafir, nanti diberi hidayah masuk Islam ketika meninggal. Kita yang beriman dicabut hidayah meninggal dalam keadaan kekafiran. Alhamdulillah, bisa aja begitu. Nah itu namanya sifat tawadhu gitu ya, tidak menyombongkan diri. Terus nomor 2, wal hirsu bil qanaat. Nomor kedua mah tamak, hirsu teh punya sifat tamak, serakah. Hirsu tamak. Apa itu tamak? Al ijtihadu fi syai'in yatlubuhu. Serakah dalam mencari sesuatu gitu ya. Ya Allah, berangkat gelap, pulang gelap, padahal udah cukup hidupnya gitu. Nyari apa lagi, sampai gak sempat ngaji, sampai gak sempat silaturahmi ke orang tua, sama tetangga sampai kagak kenal, ngapain gitu-gitu amat gitu. Kayak monyet, kayak kera kan gitu digambarinnya ya. Kasih pisang, pegang tangan kanan, enggak dimakan dulu sama dia. Kalau monyetnya ya, kasih pisang teh dimakan, enggak ditelan, kumpulin di lehernya kan ya. Kalau kayak kacang gitu ya, kumpulin di lehernya. Kasih lagi makanan, pegang tangan kanan, pegang tangan kiri, pegang kaki kanan, gitu ya, kera mah ya. Ada nggak yang dinikmati sama dia? Nggak ada. Yang di leher aja nggak ditelan, kera itu nggak ditelan, ditaruh doang di sini di lehernya. Nggak ada yang dinikmati sama orang tamak itu, nggak ada. Jadi begitu aja dia ngumpul aja gitu ya. Disebutnya teh
ambisius ya, kalau orang tamak tuh ambisinya tinggi gitu. Ini bahaya orang-orang seperti ini. Nanti nggak sempat menikmati hartanya, keburu mati, naudzubillah gitu ya. Nah, gimana nih ngobatin orang-orang yang tamak? Bil qanaati, dengan sifat qanaat. Apa itu qanaat? Ar-ridho bil kismati, ridho terhadap bagian dari Allah. Itu namanya qanaat gitu ya. Udah aja, apa yang Allah kasih sama dia terima, seneng, nikmati, udah gitu. Orang qanaat mau gitu ya. Allah ngasih mobil Pajero, alhamdulillah pakai Pajero kan itu ya. Pakai, jangan gara-gara mau qanaat dikasih Pajero nyari motor jelek misalnya ya, kemana-mana naik motor ya, padahal dia punya Pajero, nggak qanaat itu men. Ada ikan, ada daging di meja makan, mau makan dia sebut qanaat, goreng telur ya, nggak qanaat itu men. Qanaat mah apa yang Allah kasih terima gitu, diterima itu qanaat begitu. Nah, kalau orang yang tamak tadi, yang serakah, udah ada segala macam di meja makan, mau makan masih mikir beli apa ini yang enak ya, masya Allah. Itu di depan tuh udah komplit gitu ya, mau makan masih apaan ya, masih mikir gitu ya. Di rumah teh mobil ada, motor ada, mau berangkat tuh masih naik apa ya besok yang enak ya. Nah itu di garasi kendaraan kita mau diapain? Orang-orang tamak, sifat tamak, nggak ada ujungnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Orang tamak ujungnya ketika masuk kubur. Udah masuk kubur baru gitu. Dia sadar gitu, ya Allah, harta yang dikumpul-kumpul nggak dinikmati, keburu mati. Terakhir, wal hasadu bin nasihati. Sifat yang harus dicegah nomor ketiga adalah sifat hasud. Hasud itu apa? Tamanni jawali nikmatil mahsudi ilal hasidi, ngarep-ngarep ilangnya nikmat orang lain untuk dirinya. Itu orang hasud ya. Jadi orang yang selalu ngarep-ngarep hilangnya nikmat dari orang lain. Dia pengen dia yang begitu, gitu orang hasudnya. Tangga beli mobil teh meriang gitu ya. Kenapa dia sih beli mobil, bukannya gua, gitu orang. Terus ya begitu aja gitu ya, nggak ada enaknya aja gitu ya. Ngelihat orang yang dikasih nikmat ya kesal aja gitu ya. Kenapa sih dia bukan gua gitu ya. Nah di hadis dikatakan orang yang selalu hasud rezekinya itu bakal diberikan gitu ya. Orang yang dihasud dia itu, yang dihasud tuh rezekinya yang ngehasud bakal diberiin sama orang yang ngehasudnya, yang dihasudnya. Jadi kalau kita nih ngehasud orang, rezeki kita habis sama Allah diambilin, dikasihin sama orang itu, gitu ya. Naudzubillah, hilang ya. Rezeki orang yang suka ngehasud menjadi hilang, dikasihin sama yang dihasudnya gitu. Suka diperbahasakan ya, orang hasud itu orang yang senang melihat orang susah, orang yang susah melihat orang senang, begitu ya. Orang hasud itu ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang hasud begitu. Ngedengar tetangganya kebakaran teh, alhamdulillah, syukurin gitu ya. Rumah lu jadi jelek, nah gitu ya. Kehilangan duit tetangganya, syukur gitu ya. Itu orang hasud. Jadi ketika ada orang susah dia malah senang gitu ya. Tapi kalau orang lain senang, waduh, meriang dia, kepanasan. Orang hasud. Gimana ini ngobatinnya orang hasud? Bin nasihati, dengan nasihat. Nasihat itu apa? Ad-du'a ila ma fihi sholat. Harusnya kalau tetangga beli mobil teh doain gitu ya. Mudah-mudahan berkah mobilnya dipakai untuk yang hal-hal yang baik gitu, didoain aja biar awet gitu, didoain gitu. Sama orang yang dapat milik teh harusnya didoain supaya miliknya teh berkah lah gitu. Lagian atuh kalau tetangga punya mobil, mas saya kalau sakit lagi hujan lagi apa malam tuh saya bisa minjem kan begitu ya orang. Kalau yang nggak hasud mah gini. Coba kalau orang di kampungnya nggak boleh ada yang punya mobil, nah itu repot jadi.
besan, mau minjem susah kan gitu. Malu jadinya ya. Jadi kalau orang dikasih rezeki teh doain biar rezekinya barokah kan gitu, biar manfaat mobilnya, biar kita juga kebeli kan gitu. Bahkan kalau di Quran wala tamudaina ainaika ila ma mata'na zahratal hayatad dunya linaftinahum bihi. Jangan suka ijo mata ngelihat banda milik yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi hasud mau udah jangan banyak ngeliatin mulu banda orang gitu ya. Karena kan keinginan itu awalnya dari pandangan mata gitu. Coba ibu kalau nggak ngeliat handphone temennya yang bagus, apa pengen kita kan kagak gitu. Kadang jalan-jalan ke mall nggak ada niatan mau ngapa-ngapain karena banyak ngeliat, jadi beli kan gitu ya. Nah, itu dari mata awal. Kata Quran, jaga tuh mata. Dari mata turun ke kantong orang. Jelalatan mulu kan, jadi banyak pengen kalau banyak ngeliat. Dari duit ke kantong. Nah itu ya para jemaah untuk pengajian kita siang hari ini, satu makalah tentang 3 hal yang buruk yang harus kita buang dari diri kita dengan 3 hal lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup kita baca Al-Fatihah, kita khususkan untuk